Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'il amma ba'du. Izin memperkenalkan diri, nama saya Najib Fauzi dengan NPM 1901011116 dari kelas F jurusan Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Baik, di sini saya akan memberikan jawaban dari 5 pertanyaan mata kuliah Al-Quran, Hadis, dan Pembelajaran yang diampu oleh dosen Ibu Nuryah. Soal yang pertama ialah bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0 atau 4.0. Jawabannya ialah, sebelum saya menjelaskan bagaimana konsep Merdeka Belajar, saya akan memberikan pengertian sedikit tentang Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah suatu konsep pembelajaran yang baru pada era modern saat ini atau di zaman COVID-19 ini. Merdeka Belajar ini dibuat oleh Bapak Menteri kita, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Bapak Nadiem Makarim pada tahun 2019 kemarin. Di dalam konsep Merdeka Belajar ini, Bapak Nadiem Makarim sudah mempersiapkan secara matang-matang untuk tahun yang akan datang, yaitu dengan menerapkan pembelajaran bukan hanya di dalam kelas saja, akan tetapi dilakukan secara di luar kelas atau outing class. Karena dengan outing class atau belajar di luar kelas, para murid dapat berdiskusi lebih dengan para guru. Dengan belajar di outing class, para murid tidak hanya mendengarkan penjelasan guru saja, akan tetapi lebih menarik atau lebih membentuk karakter para peserta didik yang berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab, sopan, dan berkompetensi. Mungkin itu saja pengertian sedikit dari Merdeka Belajar. Baik, di sini saya akan memberikan 4 konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0. Konsep yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum. Fokusnya bukanlah hanya seberapa banyak siswa yang mampu mendapat nilai melalui penugasan dari guru tersebut, akan tetapi bagaimana siswa tersebut berpikir secara kritis dengan menggunakan kemampuan yang kognitifnya. Maka, dalam hal ini, bidang literasi pada kurikulum yang sebelumnya, siswa lebih banyak diharapkan untuk menghafalkan, menerapkan materi yang mereka baca. Di dalam konsep asesmen kompetensi siswa yang diharapkan bisa dapat berpikir secara logis untuk berabstraksi maksud dan tujuan dari materi tersebut. Konsep yang kedua ialah survei karakter. Cukup melegakan bahwasannya pada akhir ini pemerintah mengakui pendidikan yang hanya di Indonesia ini adalah investasi yang sangat mahal. Sebab setiap daerah memiliki keunikan atau memiliki perbedaan manusia yang berbeda-beda dan tidak mungkin hanya dipaksa untuk menerapkan satu sistem dengan indikator yang tetap. Pada konsep survei karakter tersebut, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan yang ada di Indonesia ini. Bukan hanya tentang hasil belajar saja, akan tetapi juga dapat berekosistem dan infrastruktur yang pendidikan yang ada di Indonesia itu tersedia. Yang konsep yang ketiga ialah perluasan penilaian hasil belajar. Satu hal yang paling menarik dalam konsep Merdeka Belajar ini adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya sekedar nilai ujian nasional atau nilai ujian nasional menjadi penugasan atau portofolio. Kedepannya, siswa akan lebih memberikan ruang untuk bisa mengembangkan diri mereka sebagai melalui dengan minat bakat. Dengan cara ini, stigma siswa dan siswa yang pintar dan yang bodoh diharapkan akan segera hilang, sebab manusia memiliki bakat dan minat itu yang berbeda-beda dan tidak bisa ditentukan dengan secara tes formal saja. Dan konsep yang keempat ialah pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Merdeka Belajar juga dapat diartikan sebagai keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa yang ada di Indonesia ini. Oleh karena itu, pemerintah membuat suatu kebijakan, yaitu dengan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal
atau bagi mahasiswa yang tinggal di daerah 3T. Industri 4.0 atau 4.0 adalah suatu momen yang penting dalam pemerataan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia ini. Kesiapan sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini akan sangat menentukan keberhasilan kita dalam menghadapi persaingan di industri 4.0 atau 4.0 ini, yang khususnya di daerah 3T yang masih memiliki tingkat kelahiran yang sangat tinggi. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dengan soal apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini. Jadi, kita sebagai calon guru harus merancang RPP atau rancangan pembelajaran Al-Quran Hadis. Dengan kita dituntut untuk mengetahui dan memahami materi apa saja yang kita akan ajarkan kepada para murid kita atau kepada para peserta didik kita, maka dengan kita memahami materi atau menguasai materi tersebut, kita akan menyampaikannya lebih mudah, lebih cepat memahaminya. Baik, sebelum memberikan materi tersebut kepada para murid, guru harus mempunyai rancangan yang sangat matang. Rancangan yang pertama ialah peserta didik harus mampu menunjukkan perilaku amanah kepada para peserta didik lainnya. Yang kedua, peserta didik harus mampu bersikap bertanggung jawab dalam mengemban suatu amanah. Yang ketiga ialah peserta didik harus memberikan perilaku amanah tersebut kepada semua orang yang ada di sekolah maupun yang ada di luar masyarakat tersebut. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yang soalnya bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan di era pendidikan 4.0 ini. Dengan masuknya pendidikan di era 4.0 atau 4.0, kita sebagai calon guru harus dapat memilih dan menerapkan suatu strategi yang tepat dalam memberikan pemahaman, penjelasan kepada para peserta didik yang akan kita memberikan pemahaman atau materi tersebut. Dengan pendidikan di era 4.0 ini, kita sebagai guru dituntut untuk lebih bijak lagi dalam menyampaikan materinya, sehingga para murid dapat menerima materi kita atau bisa memberikan penjabaran setelah kita mengajarkannya. Menurut saya, dengan menerapkan strategi inquiry, guru ini dapat bersaing atau dapat berinteraksi atau saling memberikan pemahaman secara langsung kepada para peserta didik, sehingga para peserta didik dituntut untuk berpikir secara analisis atau secara kritis. Maka dari itu, dengan menerapkan strategi inquiry tersebut, guru dan murid menjadi lebih memahami materi yang sudah disampaikan oleh guru tersebut, sehingga strategi ini yang paling tepat di dalam pembelajaran Al-Quran Hadis di era pendidikan 4.0 ini. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yang soalnya bagaimana mengemban media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0 ini. Pada perkembangan pendidikan di era 4.0 ini, peran media pembelajaran yang sangat paling penting, karena dengan menggunakan media tersebut, guru dan para peserta didik tidak harus memberikan tugas secara offline atau harus memberikan secara bertemu atau tatap muka. Akan tetapi, dengan peran media pembelajaran tersebut akan lebih mudah dalam mengirim atau memberikan tugas atau memberikan suatu materi kepada para peserta didik tersebut. Contoh media pembelajaran yang sering kita pakai pada pendidikan di era 4.0 ini adalah ada e-learning, LMS, atau email atau e-book lainnya. Contoh aplikasi pendukung yang digunakan pada media pembelajaran di era 4.0 ini adalah seperti WhatsApp, Google Classroom, e-learning, atau yang lain sebagainya. Pertanyaan yang terakhir pertanyaan yang kelima ialah, apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat dari evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajaran di dalam suasana berdampingan dengan COVID-19 ini. Pada pelajaran Al-Quran Hadis yang merupakan salah satu
dari pendidikan agama Islam yang harus menggunakan banyak sekali praktik dan melakukan pembelajaran tersebut secara tatap muka, yang dikarenakan guru harus dituntut untuk memberikan teori bukan hanya melalui lisan saja, akan tetapi guru harus mempraktikkan dari teori tersebut. Dikarenakan COVID-19 sudah melanda sejak 2020 awal, melanda baik di Indonesia maupun di luar negeri, yang dapat mengakibatkan lemahnya di dunia pendidikan, yang pada awalnya belajar dengan menggunakan tatap muka atau menggunakan secara langsung, dan sekarang dikarenakan pandemi COVID-19 ini, para guru dan para murid harus dituntut untuk mampu belajar dengan menggunakan dunia maya atau sosial media. Dengan begitu banyak sekali peran media sosial yang dapat membantu suatu pembelajaran secara daring atau melalui media online seperti Zoom, Google Meet, atau WhatsApp, atau yang lain sebagainya. Akan tetapi banyak sekali kendala yang dialami oleh para murid ataupun para peserta didik ataupun para guru sekalian. Karena apa? Karena banyak sekali para siswa dan para guru mengurangi atau banyak sekali pengeluaran, sehingga dalam menyampaikan materi atau memahami materi sedikit sulit. Akan tetapi jika kita memberikan melalui materi atau melalui WhatsApp, dan kemudian para peserta didik meresum atau memberikan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh guru tersebut pada hari ini, dengan menggunakan video pembelajaran, guru dan murid akan lebih mudah dalam memahami materi tersebut. Mungkin itu saja pendapat dari saya untuk nomor 5. Dari soal-soal 1-5, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.